Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya Aira Fandi siap menemani kalian dalam episode kali ini. Hari ini kita akan membahas sound production. Sound production dalam dunia videografi dan filmografi itu banyak sekali macamnya. Kita mulai dulu dari sinyal to noise ratio, bahwa suara vokal ini adalah berbentuk sinyal dan non vokal itu disebut noise. Dalam merekam dialog, sebaiknya kita sebagai sound director atau sound recordist itu menggunakan formula. Yang pertama adalah good source atau sumber yang baik. Kemudian yang kedua adalah good equipment, peralatan yang bagus. Dan yang ketiga adalah good technique atau teknik yang bagus. Ini akan menghasilkan hasil rekaman dialog yang terbaik. Good source atau sumber yang baik ini ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah sumber suaranya harus baik. Yang kedua, vokal pemain harus optimal. Si pemain harus mengenal karakter suaranya sendiri, kapan dia harus berbicara keras dan kapan dia harus berbicara halus tapi masih bisa terdengar di dalam rekaman. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang harus kondusif, tidak banyak mobil berseliweran, tidak banyak hewan-hewan bersuara dan lain-lain. Ini nanti ditentukan oleh location scout atau scout location ya. Kita juga harus mengenal adanya hukum suara bahwa sumber getaran yang lebih keras itulah yang akan terdengar lebih dekat. Kemudian setiap shot ini harus konsisten dengan perspektif miking ya. Jaraknya, powernya itu harus tetap continuity dari satu shoot ke shoot yang lain. Kemudian seorang sound recordist juga harus mengenal leveling dan gain staging, di mana dia harus merekam dalam level optimum, bukan keras. Kita bisa melihat dari grafik yang ada di dalam recorder. Yang pertama, tidak terlalu keras sampai distorsi. Kalau distorsi ini sudah menghasilkan warna merah atau lebih dari frekuensi yang ditentukan. Kemudian tidak terlalu pelan sehingga noise akan seperti ini di bawah ini ya. Sebisa mungkin ini di antara warna hijau dan warna kuning. Alat yang kita gunakan dalam merekam ini ada sound recorder dan ada mixer. Sound recorder bermacam-macam ya. Ini ada sound recorder ada 2 channel yang menggunakan 2 channel. Kemudian ada sound recorder yang menggunakan 4 channel dan ada mixer yang menggunakan 8 channel, tergantung dari alat yang dimiliki masing-masing. Kita juga harus mengenal karakter polar pattern dari mikrofon yang kita gunakan. Untuk film biasanya kita menggunakan shotgun. Shotgun ini polar patternnya seperti ini ya, seperti angka 8. Dia menjurus ke arah depan, belakang, dan samping sedikit ya. Kemudian ada omnidirectional. Omnidirectional ini polar patternnya berbentuk lingkaran. Kemudian subcardioid ini lingkaran agak penjol dikit. Kemudian ada cardioid ini seperti bentuk hati ya. Kemudian ada supercardioid. Supercardioid bisa dilihat bentuknya ke depan lebih luas, di belakang lebih sedikit. Kemudian hypercardioid. Hypercardioid ini hampir mirip dengan supercardioid tapi lebih lebar. Kemudian ada bidirectional. Ini depan dan belakang sama-sama seimbang. Ini adalah polar pattern dari berbagai jenis mic yang digunakan. Nah, untuk shotgun yang biasa digunakan dalam film itu arahnya ke depan ya, lurus ke depan dan ke belakang, sementara ke sampingnya hanya sedikit. Nah ini dia. Nah ini adalah mic cardioid, kemudian ini adalah mic shotgun. Selanjutnya adalah metadata. Metadata ini adalah fungsinya untuk mencatat data-data yang sudah terekam di dalam alat sound recorder yang kita gunakan. Misalkan di scene 5A take 1 filenya ini kita tuliskan 001, notesnya catatannya plain overhead, ini catatan adegan saja ya. Ada track 1 ini adalah dari Boom, kemudian track 2 ini adalah suara Paddington, tokoh Paddington, kemudian suara 3 tokoh Mr. T, suara 4 Mr. Daniel, dan suara 5 suara Godzilla. Nah ini tiap audionya, tiap tracknya dituliskan di sini sesuai dengan pada saat perekaman. Kemudian kalau bagus kita tuliskan good ya, good take. Kalau misalkan hasilnya jelek maka kita tuliskan not good, atau masih bisa dipergunakan antara ya dan tidak, itu kita bisa tuliskan choice.
Kemudian seorang sound report juga berfungsi sebagai script supervising, yaitu memantau apakah line dialog tidak ada yang salah. Intonasinya, continuity intonasi juga diperhatikan oleh script supervising atau sekaligus sebagai sound report. Oke sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang sound production secara singkat. Semoga episode ini membantu kalian dalam menciptakan video yang lebih menarik dengan suara yang berkualitas baik dan cerita yang keren banget. Jangan lupa subscribe RFA Corner di Lensa Kreatif ini, share ke teman-teman kalian, dan jika ada pertanyaan ataupun ada materi yang ingin dibahas, kirim saja ke DM berikut ini. Teruslah berkarya dan salam Lensa Kreatif.